penasaran gitu ya sih sama anak? Ya, dikiranya tante langsung berondong. Anakku tinggi segini soalnya, tinggi banget. Oh, lebih tinggi dari kakak? Tinggi dari aku. Tapi mungkin kakak ngasih taunya ke orang-orang mungkin? Biarin aja, kalau orang nggak tahu biarin aja. Langsung. Iya. Jika baunya dulu ya, ada. Aku susah dibedain nggak? Ya, iya kan banyak yang banyak orang bilang kan aku kembar sama adik aku. Makanya kita bikin YouTube ini, podcast ini, WOD Sister. Kita mau ngasih tahu sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya tuh adik kakak. Bikin biar tolong. Tapi emang banyak banget Kak yang mengira kalian kembar. Banyak banget dibilang kita tuh kembar, padahal kita tuh sebenarnya tuh adik kakak. Aku itu anak pertama, Lia itu anak kedua. Bedanya jauh. Bedanya 3 tahun. 3 tahun. Sama yang adik aku satu lagi itu bedanya itu 5 tahun sama aku. Iya. Tapi mungkin pernah nggak sih orang salah manggil nama mungkin Kan dikiranya? ada, aku dipanggil Lia. Aku nggak nengok. Terus habis itu di belakangnya dia sombong. Kan kamu salah manggil sayang. Aku Cika bukan Lia. Itu di mana tuh Kak kejadiannya? Ada lama banget, sering banget bikin sering. kayak gitu. Sampai sekarang masih pernah nggak ngalamin? Masih suka kayak gitu. Tapi sekarang nggak sih. Kalau karena Lia sekarang udah bondol rambutnya, terus aku kan kemarin kan masih sempat agak panjang gitu kan. Terus habis itu sekarang ini kan ini baru banget nih. Ini ya Allah ini kamera pertama yang menyorot rambut aku baru ini. Jadi kemarin itu udah ada perbedaannya. Cuma mereka tetap mengira itu adalah Lia itu tetap kakak, aku itu adik. Padahal aku udah kepala 4. Berarti misalkan Kak Cika ya? Aku kakak, Lia itu adik aku. Persis di bawah? Persis di bawahku. Aku itu ya sudah kepala 4 lah ya. Lia itu belum menyentuh. Tapi lebih ngebahas juga di podcast. Di podcast WOD Sister itu kita lebih membahas karena kita di situ tulisannya itu WOD Sister. Jadi kita lebih membahas tuh tentang persaudaraan. Jadi bintang tamu kita tanyain berapa bersaudara, terus dulu masa kecil itu seperti apa, apakah ada kejadian seru, lebih ke arah brother and sister aja sih. Tapi kenapa sampai akhirnya buka platform, maksudnya buka YouTube. Iya YouTube. Itu idenya adik aku, itu idenya Lia sama pertama kali. Jadi awalnya itu dia kan bikin YouTube itu sama temen-temennya, dan aku itu masih sibuk dengan stripping aku. Terus akhirnya kata dia gini, mau nggak sih kita bikin YouTube berdua atas nama sister, kan kita kan berdua adik kakak nih, belum ada loh katanya gitu. Emang iya belum ada, aku nggak tahu sih ya, kayaknya sih belum ada Neng. Mau nggak sih kita bikin YouTube berdua gitu atas nama WOD Sister gitu. Nanti kita pembahasannya itu ya tentang masalah persaudaraan para bintang tamu dan persaudaraan kita katanya gitu. Oh ya boleh. Tapi pada saat itu aku masih stripping, jadi aku bilang lu boleh ngikutin schedule gue ya gitu. Dan dia itu terbang dari Bali itu sebulan sekali, dan setelah itu kita buat stok banyak sampai saat ini. Tapi mungkin kalian kan sering membahas sisterhood-nya orang-orang nih yang bintang tamu. Sekarang kita mau nanya, kalau adik kakak kalian itu seperti apa sih sebenarnya? Itu ada di episode paling pertama banget. Semua beneran. Itu ada banget di episode paling pertama WOD Sister, itu ngebahas tentang masalah aku sama Lia. Sebenarnya masih ada satu lagi yang adik aku, satu lagi dia kan. Dia itu tuh bisa lebih membuka masalah kita berdua. Tapi waktu pada episode 1 itu membahas tentang dia itu kayak gimana, aku itu kayak gimana. Ya itu gila sih di situ. Itu semua kita kayak ngebuka. Lu kan lu begitu. Enggak, lu kan begitu. Jadi gitu. Itu nggak ada pertengkaran ya. Itu udah pada gede. Tapi mungkin masa kecil kalian seperti apa sih, mungkin Kak boleh di... Masa kecil kita itu sebenarnya tuh agak-agak giling sih sebenarnya. Masa kecil itu kita itu memang seru sih. Lihat dengan kebiasaan seperti apa yang masih dilakukan sampai sekarang, dan aku pun juga seperti itu gitu. Kalau Lia itu memang lebih suka yang menyendiri. Dia tuh memang tipenya kan introvert. Kalau aku kan enggak gitu. Aku tuh lebih yang hai, halo. Kalau Lia itu lebih, jadi makanya orang mengira Lia itu sombong seperti itu. Jadi waktu kita kecil ya sebenarnya seperti itu. Dia tuh masih suka menyendiri. Kalau dulu dia kecil itu suka manjat pohon. Iya gitu. Iya gitu. Kalau Kak Cika gimana? Lebih... Ya, kamu santai aja, biasa aja, namanya kakak. Tetap ya, Wak. Setelah mungkin itu resikonya ya,
Jadi akhirnya full banget ke anak-anak sekarang. Ya, lebih ke sekarang tuh ya sama anak-anak. Kebetulan di rumah aku itu kan nggak cuma ada anak aku, ada anak adik aku, anaknya Iin, 2 anak ya kan. Jadi ya kita bercanda. Kalau anakku udah gede, soalnya udah 14 tahun. Nah itu tuh tantangannya sebagai ibu punya anak. Anak kemarin kan aku bilang, Bang aku udah selesai nih syuting ini ya gitu. Oh iya, terus sekarang Bunda dapat kerjaan lagi apa belum? Kalau anakku tuh seperti itu. Terus Bunda udah dapat kerjaan lagi belum yang baru? Belum. Tapi doain ya supaya Bunda dapat kerjaan yang baru lagi. Ya Bun. Oh ya udah gitu. Kalau anakku seperti itu. Tantangannya sama dia itu memang kita harus lebih aktif karena dia anak itu lebih diam dengan kesibukan dia sendiri. Jika cerita soal pacaran kak atau sudah orang anak udah 14 tahun. Abang, udah dong. Udah dong. Gimana? Tapi dia tuh cara ngomongnya tuh cari momen aku yang tepat gitu loh. Kayak waktu itu pertama kali dia ngomong tuh kita baru pulang dari mall, terus habis itu kita lagi makan bareng, terus dia gini, Bun, ada yang deketin aku loh. Oh ya, siapa? Gitu. Dia yang ngedeketin apa kamu yang ngedeketin? Enggak Bun, bener Bun, aku dideketin gitu. Aku ganteng banget apa ya? Kita mungkin sebagai seorang ibu, orang tua nih dapat pertanyaan seperti itu dan dapat cerita seperti itu gimana sih? Aku tuh lebih ke mentreatment anak aku tuh seperti teman. Karena dulu aku itu sama papa aku tuh mereka itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai anak kayak gitu. Jadi bagaimana caranya aku juga mentreatment anak itu seperti itu. Karena anakku itu sekarang udah 14 tahun dan dia tipenya anaknya pasif. Jadi bagaimana caranya itu aku itu bisa mentreatment dia itu menjadi sahabatnya dia, jadi temennya dia gitu. Jadi apapun yang dia mau obrol itu terbuka aja sama aku karena kan sendiri ya. Jadi kan aku perannya 2 ya, jadi ibu dan ayah ya. Jadi ya itulah. Jadi aku kalau bagian bidang olahraga aku masih suka nggak ngerti. Itu dia. Tapi anak suka nanya nggak sih kapan untuk punya maksudnya dia punya pasangan lagi gitu. Oh enggak, dia nggak pernah nanya seperti itu. Untungnya dia nggak pernah nanya seperti itu. Dia cuma nanya bagaimana pekerjaan Bunda, bagaimana kesehatannya Bunda. Bunda udah makan apa belum? Dia lebih baik menanyakan seperti itu daripada nanya yang macam-macam gitu. Tapi dari cerita ke anak maksudnya memakan 2 orang. Oh, Sekali seperti itu kan. percaya atau enggak? Waktu dia masih SD, ada pertanyaan dari sekolahnya itu, siapa kepala rumah tangga itu yang ditulis bukan ayah, tapi Bunda. Kan dimana kepala rumah tangga pasti dituliskan bapak, ayah gitu kan. Ini enggak, dia nulisnya Bunda. Jadi kayaknya dia udah tahu pada saat aku memerankan 2 peran itu sebagai ibu dan ayah gitu. Jadi anakku seperti sih romantis banget anaknya, jadinya akunya juga nggak yang terlalu payahan untuk mengurus anakku itu. Tapi kan kalau suka curhat kemana? Sendiri yang buat ini pas anak masuk usia 4 Beranjak dewasa. Tapi kalau aku diabaikan dengan anakku sendiri, aku pasti muncul rasa cemburu lah. Karena kalau misalkan dia udah kenal sama cewek, sama pacar atau sama siapapun itu, aku juga kayak ngerasa aku diabaikan ya. Kayak gitu. Aku pasti ada rasa seperti itu. Tapi mungkin kalau kakak jalan sama anak nih, orang kiranya kakak kayak pacaran gitu ya sih sama anak. Ya, dikiranya tante sama berondong. Anakku tinggi segini soalnya, tinggi banget. Oh lebih tinggi dari kakak. Tinggi dari aku. Tapi mungkin kakak ngasih taunya ke orang-orang mungkin. Biarin aja, kalau orang nggak tahu biarin aja. Langsung. Iya. Anakku itu tuh kalau misalkan kalau nggak digandeng kayak gini, dia tuh biasa aja, dia nggak mau. Harus aku yang gandeng ini baru dia baru ngegegem gitu loh. Ya jadi sebenarnya tapi walaupun dia sebelahan, kalau aku nggak yang nangkep tangannya sendiri itu dia nggak mau. Gengsi juga nih. Ini dari kak sendiri. Pengen launching mencari Pasangan lagi. Kalau dari diri aku sendiri sih aku masih memikirkan bagaimana bisa membahagiakan anak dan membahagiakan juga aku sendiri. Karena kan aku kan dulu kan sudah pernah menjalani yang namanya pernikahan itu 2 kali dan gagal. Jadi kayaknya tuh aku tuh untuk sekarang ini tuh kayak
agak jauh pemikirannya untuk melanjutkan ke jenjang seperti itu. Jadi lebih baik aku tuh sama keluarga aku, sama anak aku, sama teman-teman terdekat aku. Tapi yang deketin banyak. Ada aja sih. Tapi memang kakak nggak mau Memang menurut. maksudnya karena emang nggak mau terjadi lagi kak atau memang trauma sih kak sampai akhirnya belum mau. Kalau ada rasa trauma pasti ada rasa trauma sih. Cuman memang aku emang kayak ada gitu. Nggak terlalu memikirkan. Sampai akhirnya benar menutup diri untuk ke jenjang itu lagi kak. Untuk menutup diri enggak, aku nggak menutup diri banget. Tapi maksud aku kalau misalkan ada yang pengen ngajakin aku serius atau kayak gimana tuh aku kayak Tar dulu deh. mungkin kemana gitu ya. Terus habis itu aku kayak curhat sama anak aku sendiri ya. Bagaimana ya menurut kamu ya bang gitu. Tapi mungkin untuk anak Tapi sekarang sejauh ini udah ada yang banyak, bapak maksudnya banyak yang ngajak ke serius kak, ngajak. Ada, cuman aku bilang masih sibuk stripping, masih ngurus anak, ya. Tapi ada Karena aku perubahan. belum terlalu memikirkan ke arah sana kan. Belum ada prioritas berarti ya. Belum. Prioritas aku tuh lebih ke anak sama anak aku mau masuk SMA. Wih, pusing sayang. Jangan. Anakku masuk SMA. Lebih kan mikir ke sana. Jadi lagi memilih lagi pasangan tapi itu lebih memilih lagi karena pasangan cantik lagi. Ya, kayaknya aku lebih ke arah situ sih karena tidak mau mengulangi kesalahan yang kemarin. Udah 2 kali gagal soalnya. kali ini maunya yang kayak gimana? Apa? Kali ini maunya yang kayak gimana? Kali Untuk ini. yang terakhir mungkin. Kali ini aku tuh mau punya tipe sebenarnya. Cuma aku bilang aku lebih suka tuh orang yang lebih tinggi dari aku. Jadi aku tuh untuk tipe yang kalau untuk fisik kan aku lebih suka lebih tinggi gitu. Tapi kalau untuk yang aduh, yang penting tanggung jawab aja deh. Tanggung jawab dan baik itu tuh sebenarnya itu udah aku sih. Jangan sayang sama aku, tapi kamu harus lebih sayang ke anak aku dan keluarga aku karena kan aku kan udah bawa satu ya. Berarti kamu tuh nggak menikahi aku, kayak aku juga kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke? Oke, foto dulu dong, foto dulu. Boleh dong.